Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita merenungkan perikop yang mengingatkan kita tentang kesucian dan kehadiran Allah di tengah kita. Bayangkan bait Allah di Yerusalem megah, dinding yang menjulang dan halaman yang luas. Setiap peziarah yang masuk pasti merasa kagum dan tersentuh oleh kemegahan tempat suci itu. Namun Yesus melihat sesuatu yang berbeda, penyalahgunaan tempat suci oleh pedagang dan orang-orang yang menjadikan bait Allah sebagai tempat mencari keuntungan materi. Hal ini menimbulkan kemarahannya. Mengapa? Karena bait Allah bukan sekedar bangunan. Bait Allah adalah simbol kehadiran Allah di tengah umat. Dan Yesus menegaskan, sekarang kehadiran Allah itu nyata dalam dirinya sendiri. Tubuhnya adalah bait Allah yang sejati. Dari sini kita belajar pelajaran penting. Tidak ada yang lebih suci daripada tubuh Kristus, terutama dalam Ekaristi. Yesus hadir nyata di dalam roti dan anggur yang diubah menjadi tubuh dan darahnya. Kehadirannya tidak terbatas pada gedung gereja atau hanya pada saat misa. Kehadirannya meresap ke dalam seluruh hidup kita, di rumah, di tempat kerja, di sekolah, dalam setiap interaksi kita dengan sesama. Saudara-saudari, tantangan umat kini adalah bagaimana menjaga bait Allah hidup kita agar tetap suci. Dalam dunia yang sibuk, kita mudah tergoda menjadikan hidup kita seperti pasar, penuh hiruk-pikuk, kesibukan, ambisi, dan kepentingan pribadi. Namun Yesus mengingatkan kita, setiap sudut kehidupan kita memiliki martabat untuk tempat tinggalnya. Setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita bisa menjadi sarana bagi Allah untuk hadir di dunia melalui kita. Saudara-saudari, kita juga diingatkan bahwa kehadiran Allah di hidup kita bukan untuk dibatasi. Jangan biarkan Tuhan hanya hadir pada hari Minggu atau hanya saat doa dan misa. Jangan biarkan Dia hadir hanya di saat nyaman dan aman. Mari kita buka seluruh hati kita, seluruh rumah, dan seluruh hidup kita bagi Yesus. Biarkan setiap sudut bait Allah kita menjadi tempat Ia tinggal, memberi terang dan memurnikan setiap tindakan kita. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita membiarkan Yesus hadir di setiap aspek hidup kita, atau hanya di waktu dan tempat tertentu? Apakah kita menjaga kesucian hati dan tindakan agar layak menjadi tempat tinggal Allah?
Bagaimana kita bisa menjadikan setiap sudut hidup kita sebagai ruang kudus bagi tubuh Kristus dalam kata, perbuatan, dan kasih. Semoga kita mampu menanggapi panggilan Kristus untuk menjadikan hidup kita baitnya yang hidup, bukan sekedar rumah kosong atau pasar yang sibuk, tetapi tempat di mana Allah hadir dan memancar melalui kita kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita